Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Anissa Barkah sebagai moderator dari presentasi kelompok 2 Dasar Sains dengan topik Ruang Lingkup Sains. Yang saya hormati Ibu Fajriah Azra SPD MSI dan teman-teman dari kelompok lain semuanya. Puja dan puji syukur marilah kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat melaksanakan atau menonton, menyaksikan dari presentasi kelompok 2 dasar-dasar sains tentang ruang lingkup sains. Oleh karena itu, saya dengan teman-teman saya kelompok 2 yang beranggotakan 7 orang, yaitu dari diri saya sendiri dengan anggota lainnya Vinkan Sri Pratiwi Rambe, Priscilia Amanda, Mentari Az-Zahra, Mas Tinul Mukhni, Monika Riswandra, dan Nabila Ilahi. Marilah kita masuk kepada materi yang akan kita bahas, yaitu tentang ruang lingkup sains. Yang pertama adalah ruang lingkup sains. Stop dulu apa? Si Manda jelek jaringan. Baiklah, mari kita masuk kepada materi kita, yaitu tentang ruang lingkup sains. Yang mana pemateri pertama adalah Priscilia Amanda yang menjelaskan sains sebagai pengetahuan ilmiah. Kepada Amanda dipersilahkan. Baik, saya Priscilia akan menjelaskan apa itu sains. A. Sains sebagai pengetahuan ilmiah. Pengertian sains adalah berasal dari bahasa Latin yaitu scientia yang artinya pengetahuan. Jadi, definisi sains ialah suatu cara untuk mempelajari berbagai aspek-aspek tertentu dari alam secara terorganisir, sistematis, dan melalui berbagai metode saintifik yang terbakukan. Sains sebagai pengetahuan ilmiah. Pengetahuan diartikan sebagai hasil akhir dari suatu proses. Proses yang dimaksud yaitu kumpulan proses yang sistematis disebut ilmiah. Dengan kesimpulan artian sains yaitu sebagai kumpulan hasil yang sistematis dari sebuah proses. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Priscilia Amanda. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Mas Tinul Mukhni, yaitu tentang sains sebagai aktivitas ilmiah. Kepada Mas Tinul dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan, yaitu sains sebagai aktivitas ilmiah. Yang pertama adalah penelaah yang diartikan sebagai kegiatan mempelajari atau mengkaji sesuatu hal ilmiah untuk dicari solusinya. Yang kedua, usaha menemukan. Hal ini dapat diartikan sebagai seorang ilmuwan adalah orang yang gigih menemukan sesuatu baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Lalu, penyelidikan, yaitu menyelidiki masalah-masalah yang akan dipecahkan. Dan yang terakhir, penelitian atau research, yaitu melakukan percobaan-percobaan yang berulang untuk menghasilkan informasi yang valid dan konkret dari masalah yang ingin dipecahkan. Keempat aktivitas ini merupakan hal yang umum dilakukan oleh para ilmuwan atau saintis. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mas Tinul. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Vinkan tentang sains sebagai disiplin ilmu. Kepada Vinkan dipersilahkan. Baik, sebelumnya saya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Sains sebagai disiplin ilmu. Sains sebagai disiplin ilmu menurut
Srini M. Iskandar tahun 2006, beliau mengatakan bahwa sains sebagai disiplin ilmu ialah produk sains, di mana produk sains itu adalah isi dari kegiatan empirik dan analitik. Kegiatan empirik itu sebagai kegiatan observasi ataupun pengamatan, kemudian analisis yang dilakukan para ilmuwan dalam bentuk fakta, konsep, hukum, prinsip, dan teori sains. Kita masuk ke fakta sains. Fakta sains yaitu pernyataan atau peristiwa benda yang benar-benar terjadi secara objektif. Secara objektif di sini maksudnya ialah sifat umum yang banyak diketahui dan khususnya oleh lembaga-lembaga penting. Kemudian ada konsep sains, yaitu suatu ide yang mempersatukan antara fakta yang saling berhubungan dengan konsep sains. Konsep sains itu bagikan kosakata yang dipelajari kita mahasiswa untuk mempelajari menelaah sains. Kemudian prinsip sains yaitu generalisasi tentang hubungan di antara konsep sains, yaitu penalaran konsep sains. Hukum sains yaitu prinsip yang sudah ada dan diperkuat keberadaannya tahan lama. Kemudian teori sains yaitu disebut juga dengan teori ilmiah, kerangka hubungan yang luas antara fakta, konsep, teori, prinsip yang dipakai para ilmuwan untuk menjelaskan gejala alam. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Vinkan. Baiklah, selanjutnya materinya akan dibacakan oleh Mentari Azahra tentang ruang lingkup sains di cabang ilmu matematika dan fisika. Kepada Mentari dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan materi mengenai cabang ilmu sains, yaitu ilmu matematika dan ilmu fisika. Nah, ilmu matematika itu sendiri ialah ilmu yang mempelajari tentang besar, struktur, ruang, dan perubahan. Nah, ilmu matematika menyelidiki hubungan antara hal-hal yang dapat diukur atau dikuantifikasi, baik dalam bentuk nyata maupun abstrak. Nah, matematika itu sendiri, atau salah satunya matematika murni, berbeda dengan ilmu lainnya, karena ia hanya berurusan dengan logika, bukan dengan hukum yang mendasari alam. Namun, karena dapat digunakan untuk memecahkan begitu banyak masalah ilmiah, matematika biasanya dianggap sebagai ilmu itu sendiri. Nah, selanjutnya ada ilmu fisika. Ilmu fisika itu adalah ilmu yang mempelajari materi beserta gerak dan perilakunya dalam lingkup ruang dan waktu, bersamanya dengan konsep yang berkaitan seperti energi dan gaya. Nah, ilmu fisika itu sendiri menyelidiki sifat dan perilaku materi dan energi pada rentang ukuran dan skala yang luas. Dalam fisika itu sendiri, para ilmuwan mempelajari hubungan antara materi, energi, gaya, dan waktu untuk menjelaskan bagaimana faktor-faktor ini membentuk perilaku fisik alam semesta, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya. Cabang fisika meliputi mekanika yang mengatur perilaku objek di dunia makroskopis dan termodinamika studi tentang panas dan efek pengubahan ion panas menjadi energi jenis lain. Nah, sebagai salah satu ilmu sains yang paling dasar, tujuan utama fisika ialah memahami bagaimana alam semesta ini bekerja. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan kekurangan saya. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Mentari. Untuk selanjutnya materi akan dibacakan oleh Monika Riswandra, yaitu cabang ruang lingkup sains di teknologi dan ilmu sosial. Kepada Monika dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ilmu bumi.
Ilmu bumi mempelajari struktur dan komposisi planet kita dan proses fisik yang membantu membentuknya. Geologi berfokus pada struktur bumi, sedangkan geografi adalah studi tentang segala sesuatu yang ada di permukaan planet, termasuk perubahan fisik yang ditimbulkan oleh manusia, misalnya di pertanian, pertambangan, atau penggundulan hutan. Ilmuwan di bidang geomorfologi mempelajari bentang alami bumi saat ini, sementara ahli mineralogi menyelidiki mineral di kerak bumi dan cara pembentukannya. Cabang lain dari ilmu bumi termasuk oseanografi, studi tentang kelautan, hidrologi, studi tentang sumber daya air di darat, glasiologi, studi tentang bongkahan es di bumi dan gletser gunung, dan efek yang ditimbulkan es saat ia terbentuk, mencair, atau bergerak, dan paleontologi, studi tentang sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang telah diawetkan dalam batuan sedimen jutaan tahun yang lalu atau fosil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ilmu teknologi. Dalam teknologi, pengetahuan ilmu diletakkan pada tujuan praktis. Pengetahuan ini terutama berasal dari matematika dan ilmu fisika dan digunakan dalam merancang mesin, bahan, dan proses industri. Cabang-cabang teknik meliputi teknik penerbangan dan kelautan dengan keahlian menentukan aliran fluida. Teknik sipil menghasilkan ahli yang memastikan struktur seperti bendungan dan menara perkantoran tidak akan runtuh. Teknik komputer yang berkaitan dengan perangkat keras dan desain perangkat lunak. Dalam beberapa tahun terakhir, bidang teknologi yang sama sekali baru telah berkembang dari kemajuan ilmu kehidupan. Dikenal sebagai bioteknologi, ini melibatkan berbagai aktivitas seperti rekayasa genetika. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Monika. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nabila Ilahi tentang cabang ruang lingkup sains di bidang ilmu sosial dan ilmu alam. Kepada Nabila dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang ilmu sosial dan ilmu alam. Ilmu sosial mengeksplorasi masyarakat manusia dulu dan sekarang, dan cara manusia berperilaku, termasuk sosiologi yang menyelidiki cara masyarakat terstruktur dan bagaimana fungsinya, serta psikologi yang mempelajari tentang perilaku individu dan pikiran. Psikologi sosial mengacu pada penelitian di kedua bidang ini. Ini meneliti cara masyarakat mempengaruhi perilaku dan sikap seseorang. Selanjutnya, ilmu alam. Ilmu alam merupakan istilah yang digunakan dan merujuk pada rumpun ilmu, di mana ilmu objeknya adalah benda-benda alam dan hukum-hukum yang pasti dan umum, berlaku kapanpun dan dimanapun. Orang yang menekuni di bidang pengetahuan alam disebut dengan saintis. Ilmu alam ini mempelajari tentang aspek-aspek fisik dan non-manusia, tentang bumi dan sekitarnya. Ilmu-ilmu alam membentuk landasan bagi ilmu terapan. Yang keduanya dibedakan dari ilmu sosial, humanoira, teologi, dan seni. Dan ilmu alam ini mencakup semua bidang studi yang berhubungan dengan makhluk hidup. Ilmu alam dan ilmu sosial adalah ilmu yang empiris, yang dimana berarti bahwa pengetahuan harus didasarkan pada fenomena yang dapat diamati dan harus diverifikasi oleh peneliti lain yang bekerja di bawah kondisi yang sama. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Nabila Ilahi. Dengan berakhirnya bacaan materi dari Nabila Ilahi, maka akan berakhir pula presentasi kita ini. Terima kasih untuk anggota kelompok yang sudah berjuang sampai saat ini. Dan semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.